A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah disampaikan usia kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan itulah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keutamaan. Disitulah kita mendapatkan kebahagiaan terbesar bagi orang-orang beriman saat kita berjumpa dengan syahrul Ramadan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan mengambil faidah yang bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yakni nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, mengapa kita merasa penting dan ini menjadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil faidahnya, kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrohnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau pernah meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Beliau menyebutkan, sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadun nas, manusia terbaik. Kemudian beliau lanjutkan, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah kebaikannya, menjadi manusia yang paling terbaik lagi saat memasuki bulan Ramadan. Nah, apa yang ingin kita ambil dari perkataan sahabat Ibnu Abbas ini, di mana letak kebaikan yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, yaitu ketika hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad SAW, wa kana yalqahu fi kulli lailatin. Malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pada setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Apa aktivitas, apa amal yang dilakukan oleh malaikat Jibril, malaikat mulia, karena mengantarkan wahyu berupa Al-Quran kepada Rasulullah SAW, manusia mulia, karena beliaulah Nabi yang menerima wahyu berupa Al-Quran. Aktivitasnya adalah yudarisuhul Quran, mempelajari Al-Quran. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, itulah mengapa pada kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan tadarus, kita akan mempelajari, kita akan mengkaji di antara makna-makna, hikmah, faidah, pelajaran yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita melalui kitabnya, melalui Al-Quranul Karim. Dan semoga kita bisa mempelajarinya, mengambil banyak ibroh untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Kemudian ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula yang menguatkan momentumnya sangat tepat sekali kita mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kita simak tadi perkataan Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW ketika fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Mempelajari Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dan tentunya kita sebagai orang beriman tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 185 semakin menguatkan motivasi kita orang beriman untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sudah tepat bagi kita orang beriman untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai materi pelajaran dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai penguat berikutnya, sebelum kita masuk pada materi pembahasan nilai-nilai yang akan kita pelajari dari Al-Qur'an, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man aradal ilma falyuthawwiril Qur'an."
siapa yang menghendaki mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Mengapa seseorang dianjurkan untuk mengkaji Al-Quran? Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Karena sungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang-orang awwalin terdahulu wal akhirin, dan orang-orang kemudian. Kemudian terdapat pula perkataan dari Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, inna mangkona qablakum ra'awul Qur'an. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ra'aw al-Qur'an rosa ilmin rabbihim. Memandang Quran itu sebagai rosail, risalah, surat min rabbihim, dari Rabb mereka. Fakanu, maka apa aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita ini? Yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqqadunaha bin-nahar. Mereka para salafus solih senantiasa yatadabbarun, mentadabburi Al-Quran pada waktu malam, dan yatafaqqadun, mereka mengamalkan Al-Quran fin-nahar, di waktu siang. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, yang semakin menguatkan motivasi kita untuk mengambil nilai pelajaran dari Al-Quran, adalah beliau mengatakan, innama ayatul Quran khozain. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah khozain, gudang, harta simpanan yang syarat dengan khazanah di dalamnya. Fa idza dakhalta khizanah fajtahid alla takhruj minha hatta ta'rif ma fiha. Dan ketika engkau mulai memasuki gudang itu, maka apa pesan Sufyan bin Uyainah? La takhruj minha. Jangan sampai engkau keluar dari gudang itu hatta ta'rif ma fiha, sampai engkau mengetahui apa yang terdapat dalam gudang itu, yaitu isi daripada Al-Quran. Masya Allah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah, maka sudah semestinya bagi seorang mukmin, dialah yang paling berhak untuk mendapatkan faidah terbesar yang Allah hadirkan dalam Al-Quran. Bahkan tadi kita simak ya, bagaimana para salaf soleh yang dikatakan oleh Imam Hasan bin Ali menganggap ra'au Al-Quran rosa ilmi rabbihim. Menganggap Quran itu adalah surat. Ya, kalau kita menerima surat dari seorang yang kita anggap penting, dari seorang yang kita hormati misalkan, maka kita akan bersegera untuk menerimanya, bersegera untuk membukanya, dan kalau itu adalah berisi perintah, bersegera untuk melaksanakannya. Nah, begitulah para salaf menganggap Al-Quran. Ini surat dari Rabb mereka kepada mereka. Maka ketika mereka membuka Al-Quran, mereka akan bersemangat untuk bersegera mengamalkan isi Al-Quran. Bersegera untuk menyimak apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Sehingga kita dapati para salaf terhadap Al-Quran di bulan Ramadan sungguh menakjubkan. Sungguh luar biasa. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka amalkan bersama Al-Quran. Itulah kenapa kita kemudian mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.